Halo para seniman muda, pernah nggak sih kamu udah selesai bikin karya keren, terus bengung, dan nanya, habis ini ngapain ya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya bawa karyamu dari studio ke panggung dunia. Siap? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari gimana caranya karya pribadi kamu bisa dinikmatin orang banyak. Terus, kita lanjut ke cara bikin pameran yang kece, bangun portofolio profesional, dan yang paling penting, kenapa sih semua ini penting banget buat kamu? Kamu udah curahin waktu, tenaga, bahkan mungkin air mata ke dalam karyamu. Karyanya udah jadi. Terus apa? Nah, ini nih, pertanyaan besar yang sering menghantui para creator. Tapi tenang, kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, langkah pertama dan yang paling fundamental adalah bawa karyamu keluar dari zona nyaman. Yuk, kita ubah sesuatu yang personal jadi sebuah suara yang bisa didengar dan dilihat oleh publik. Jawabannya adalah publikasi. Ini bukan soal pamer loh. Ini tentang memulai percakapan. Gimana caranya ide di kepala kamu bisa nyambung sama orang lain, bisa diapresiasi, dan bahkan bisa jadi bahan diskusi yang seru. Nah, ini pas banget sama apa yang dibilang Feldman. Pameran itu pada dasarnya adalah jembatan komunikasi visual. Lewat pameran, kamu ngajak orang lain buat ngintip dunia lewat kacamata kamu. Keren kan? Oke, jadi gimana caranya mengubah ide publikasi jadi sesuatu yang nyata? Salah satu cara paling ampuh ya lewat pameran seni. Sekarang kita bedah gimana cara merancangnya. Ngadain pameran tuh mungkin kedengerannya ribet banget ya, tapi jangan panik dulu. Sebenarnya semuanya bisa kita pecah jadi 6 langkah yang jelas dan bisa diikutin. Pertama, pondasinya dulu, perencanaan yang matang dan susun tim yang solid. Kalau itu udah, baru masuk ke bagian yang asik. Pilih karya-karya terbaikmu. Siapin juga detailnya ya, kayak judul, deskripsi, sama bahan yang kamu pakai. Nah, langkah ketiga ini, penataan ruang atau display itu krusial banget. Kayak kata Dian, ini bukan cuma soal gantungin karya di dinding. Tata pamer yang bagus itu bisa jadi strategi komunikasi loh. Bisa bantu pengunjung nangkep pesan di balik karyamu. Kalau display udah cakep, langsung gaspol promosinya biar pamerannya rame. Setelah itu, eksekusi acaranya. Dan terakhir, tapi nggak kalah penting, luangkan waktu buat evaluasi dan refleksi. Apa sih yang udah bagus? Apa yang bisa ditingkatin buat pameran berikutnya? Di zaman sekarang, pilihanmu tuh banyak banget. Kamu bisa bikin pameran langsung di galeri, yang interaksinya lebih personal, atau kamu bisa bikin pameran virtual lewat website atau media sosial, yang jangkauannya bisa ke seluruh dunia. Masing-masing punya kelebihannya sendiri. Pameran itu kan ada masanya ya, tapi perjalanan kreatifmu butuh rekam jejak yang awet. Nah, disinilah portofolio profesional jadi penyelamatnya. Anggap aja portofolio itu kayak diary visual perjalanan senimu. Isinya bukan cuma karya-karya terbaikmu, tapi juga cerita tentang proses kreatif, perkembangan skill, dan pencapaian-pencapaian yang udah kamu raih. Penting buat kamu tahu kalau portofolio itu ada 2 jenis utama. Ada portofolio proses. Ini ibaratnya dapur kreatif kamu. Isinya sketsa, eksperimen, catatan ide. Lalu ada portofolio hasil atau showcase. Nah, ini etalasenya, tempat kamu majang karya-karya final terbaikmu. Biar portofolio kamu makin kuat, ada beberapa komponen kunci yang perlu kamu masukin. Ada artist statement, dokumentasi karya yang fotonya harus bagus, deskripsi lengkap karyanya, dan penjelasan konsep di baliknya. Jadi bukan cuma pamer gambar, tapi juga cerita di baliknya. Dan seperti kata Brown, portofolio yang paling efektif itu adalah yang bisa bercerita, yang bisa ngejelasin perjalanan kreatifmu secara meyakinkan ke siapapun yang ngelihatnya. Oke, kita udah bahas soal pameran, soal portofolio. Mungkin kamu bertanya, emang kenapa sih ini semua penting? Apa untungnya buat aku sebagai seniman muda? Nah, ini dia payoff-nya. Semua proses ini bukan cuma ngasah skill senimu, tapi juga ngebangun kepercayaan diri, ngelatih cara kamu komunikasi, kerja tim, dan tanggung jawab. Ini semua adalah modal yang super berharga buat persiapan kuliah dan karir kreatifmu di masa depan. Jadi, saat kamu mengubah karyamu dari sesuatu yang pribadi jadi sebuah percakapan publik, kamu itu bukan cuma nunjukin hasil karyamu. Kamu lagi selangkah lebih maju dalam membangun identitasmu sebagai seorang seniman. Jadi, pertanyaannya tinggal satu. Kamu siap?